Halo Bumia, perkenalkan nama saya Delvina Rebecca dari kelas 10 IPS dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai Kingdom Plantae. Nah, seperti yang telah kita ketahui, Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan ini meliputi beberapa organisme seperti tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut sendiri diklasifikasikan menjadi 3 divisi yang berbeda. Yang pertama adalah Bryophyta atau lumut daun seperti Funaria. Yang kedua adalah Hepaticophyta atau lumut hati seperti Porella. Dan yang ketiga adalah Anthocerotophyta atau lumut tanduk seperti Anthoceros natans. Kemudian, metagenesis daripada tumbuhan lumut diawali dengan jatuhnya spora di tempat yang cocok sehingga menghasilkan protonema. Nah, protonema ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dan mengalami fase gametofit di mana terbentuklah 2 sel kelamin yaitu antheridium atau sperma dan archegonium atau ovum. Kemudian terjadilah pembuahan dengan perantara air sehingga menghasilkan zigot yang mengalami fase sporofit untuk membentuk sporogonium. Nah, di dalam sporogonium nanti akan dihasilkan kembali spora yang disimpan dalam kotak spora atau sporanginium untuk kembali dilepaskan ketika sudah masak. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta yang diklasifikasikan menjadi 4 divisi berbeda. Yang pertama adalah Silotophyta atau tumbuhan paku sederhana seperti Silotum. Yang kedua ada Sphenophyta atau paku ekor kuda seperti Equisetum. Yang ketiga ada Lycophyta seperti Lycopodium. Dan yang terakhir adalah Pterophyta atau paku sejati seperti Marsilea crenata dan Asplenium nidus. Kemudian metagenesis daripada paku homospor diawali dengan jatuhnya spora di tempat yang cocok sehingga menghasilkan protalium. Protalium ini akan mengalami fase gametofit untuk membentuk antheridium dan archegonium. Kemudian terjadilah pembuahan dengan perantara air sehingga menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa ini akan mengalami fase sporofit untuk membentuk sporogonium yang menghasilkan spora kembali. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada spermatophyta atau tumbuhan berbiji yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka diklasifikasikan lagi menjadi 4 divisi berbeda. Yang pertama ada Pinophyta seperti Pinus mercusi. Yang kedua ada Cicadophyta seperti Ficus revoluta. Ketiga ada Ginkgophyta seperti Ginkgo biloba. Dan yang terakhir adalah Gnetophyta seperti Gnetum gnemon. Sedangkan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup hanya diklasifikasikan menjadi 2 kelas yang berbeda, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Contoh daripada tumbuhan monokotil yaitu Oryza sativa, dan contoh daripada tumbuhan dikotil adalah Solanum tuberosum. Sekian, terima kasih.